Shalom, perkenalkan nama saya Yonatan Lobelindigudi dari Prodi Manajemen NIM 28922505156. Mata kuliah Akuntansi Manajemen. Dosen pengampu Adel Suryati. Di sini saya akan menjelaskan tentang alokasi biaya dengan ketentuan UAS atau ujian akhir semester 4. Saya akan memulai dari slide awal. Oke, saya akan mulai dari slide awal. Apa itu alokasi biaya? Alokasi biaya adalah proses mengidentifikasi, mengakumulasi, menetapkan biaya ke objek seperti departemen, produk, program, atau cabang perusahaan. Proses ini melibatkan identifikasi objek biaya di perusahaan, identifikasi biaya yang dikeluarkan oleh objek biaya, dan kemudian menetapkan biaya ke objek biaya berdasarkan kriteria tertentu. Bila biaya dialokasikan dengan cara yang tepat, perusahaan dapat melacak objek biaya tertentu yang menghasilkan laba atau rugi bagi perusahaan. Jika biaya dialokasikan ke objek yang salah, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya ke objek biaya yang tidak menghasilkan laba sebanyak yang diharapkan. Slide kedua, ada jenis-jenis biaya. Ada beberapa jenis biaya yang ditetapkan oleh suatu organisasi sebelum mengalokasikan biaya ke objek biaya tertentu. Biaya-biaya ini meliputi ada beberapa. Yang pertama, ada biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dikaitkan dengan suatu produk atau jasa tertentu, dan biaya tersebut tidak perlu dialokasikan ke objek biaya tertentu. Yang kedua, dan ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak terkait langsung dengan objek tertentu seperti fungsi produk atau departemen. Biaya ini diperlukan demi operasi dan kesehatan perusahaan. Beberapa contoh umum biaya tidak langsung meliputi biaya keamanan, biaya administrasi, dan lain-lain. Biaya-biaya tersebut pertama-tama diidentifikasi, dikumpulkan, dan kemudian dialokasikan ke objek biaya tertentu dalam organisasi. Berikut ada biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya tidak langsung yang bukan dari biaya produksi. Biaya ini tidak terkait dengan biaya tenaga kerja atau material yang dikeluarkan dalam produksi barang atau jasa. Biaya ini mendukung proses produksi atau penjualan barang atau jasa. Biaya overhead dibebankan ke akun pengeluaran dan harus dibayarkan secara terus-menerus, terlepas dari apakah perusahaan menjual barang atau tidak. Beberapa contoh umum biaya overhead adalah biaya sewa, utilitas, asuransi, ongkos kirim dan pencetakan, biaya administrasi dan hukum, serta biaya penelitian dan pengembangan. Berikut mekanisme alokasi biaya. Yang pertama, mengidentifikasi objek biaya. Langkah-langkah pertama saat mengalokasi biaya adalah mengidentifikasi objek biaya yang perlu diestimasi biaya terkaitnya oleh organisasi secara terpisah. Mengidentifikasi objek biaya tertentu penting karena objek tersebut merupakan penggerak bisnis, dan keputusan dibuat dengan mempertimbangkan objek tersebut. Ada akumulasi biaya ke dalam kumpulan biaya. Setelah mengidentifikasi objek biaya, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan biaya ke dalam kumpulan biaya. Sambil menunggu alokasi objek biaya, saat mengumpulkan biaya, Anda dapat membuat beberapa kategori tempat biaya akun dikumpulkan berdasarkan basis alokasi biaya yang digunakan. Beberapa contoh kumpulan biaya meliputi penggunaan listrik, penggunaan air, luas persegi, asuransi, biaya sewa, konsumsi bahan bakar, dan perawatan kendaraan bermotor.
Manfaat alokasi biaya. Yang pertama, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Alokasi biaya menyediakan data penting bagi manajemen tentang pemanfaatan biaya yang dapat mereka menggunakan dalam pengambilan keputusan. Alokasi biaya menunjukkan objek biaya yang menyerap sebagian besar biaya dan membantu menentukan apakah departemen atau produk cukup menguntungkan untuk membenarkan biaya yang dialokasikan. Kedua, membantu mengevaluasi dan memotivasi staf. Alokasi biaya membantu menentukan apakah departemen tertentu menguntungkan atau tidak. Jika objek biaya tidak menguntungkan, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja anggota staf untuk menentukan apakah penurunan produktivitas merupakan penyebab tidak menguntungkannya objek biaya tersebut. Yang berikut ada alokasi biaya departemen pendukung. Alokasi biaya departemen pendukung adalah proses pengambilan biaya yang dikeluarkan departemen pendukung dalam kurung seperti departemen keuangan, personal, atau pemasaran kepada produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Departemen pendukung dalam perusahaan seringkali mengeluarkan biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produk atau jasa tertentu, seperti biaya gaji karyawan, biaya sewa, atau biaya iklan. Metode yang digunakan dalam alokasi biaya departemen pendukung bervariasi, tetapi beberapa metode yang populer adalah metode alokasi biaya bersama. Biaya dibagi dengan menggunakan kriteria yang sesuai seperti volume produksi, jumlah karyawan, atau jumlah unit jasa yang diberikan. Metode aktivi based atau costing atau dalam kurung ABC, biaya dibagi dengan menggunakan kriteria yang lebih spesifik seperti aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Metode alokasi biaya rata-rata, biaya dibagi dengan jumlah produk atau jasa yang dihasilkan secara rata. Yang berikut ada juga manfaat lain alokasi biaya. Alokasi biaya ini mempunyai beberapa manfaat yang bisa dirasakan perusahaan, seperti memungkinkan perusahaan untuk menentukan harga jual yang tepat untuk produk atau jasa mereka, membantu perusahaan dalam menentukan seberapa efisien suatu aktivitas atau produk dalam menggunakan sumber daya, memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pengurangan biaya, membantu dalam perencanaan dan pengendalian biaya, memungkinkan perusahaan untuk menentukan laba yang diharapkan dari suatu produk atau jasa. Berikut ada biaya langsung. Biaya langsung dalam alokasi biaya adalah pengeluaran yang telah dikaitkan dengan departemen, proyek, atau tim tertentu, dan tidak ada keraguan mengenai asal-usulnya. Biaya ini berkontribusi pada laba yang seharusnya dihasilkan oleh operasi yang dapat ditagih sebagaimana diperlukan dalam proses produksi. Juga biaya tidak langsung. Definisi biaya tidak langsung dalam alokasi lebih rumit, terutama untuk usaha yang terkait erat dengan layanan profesional. Biaya ini tidak terkait dengan unit organisasi tertentu. Biaya ini hanya diperlukan untuk menjaga perusahaan tetap berjalan dan berkembang. Biaya tidak langsung biasanya mencakup upah staf pendukung dan pengeluaran yang dilakukan oleh staf pendukung yang membantu departemen produksi melakukan tugasnya. Biaya ini mencakup objek biaya seperti spesialis pemasaran dan penjualan, karyawan, administrasi, dan departemen pendukung lainnya. Biaya tidak langsung juga sering kali mencakup proyek internal. Mungkin hanya itu saja penyampaian dari materi ini. Mungkin ada kesalahan kata atau ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maklumi. Terima kasih.